Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Pradi, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas PGRI Palembang, jurusan Pedagogi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan macam-macam kurikulum yang ada di Indonesia, yang dari kurikulum tahun 1984 sampai kurikulum yang sekarang berjalan atau kurikulum Merdeka yang saat ini. Yang pertama itu kurikulum tahun 1984, kurikulum yang CBSA. Kurikulum ini untuk memperbaharui kurikulum yang terdahulu, yaitu kurikulum yang tahun 1975 yang dianggap terlalu padat materi dan teoritis. Jadi kurikulum ini penilaian saya atau menurut saya ada beberapa macam itu karakteristiknya, yaitu menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Jadi cara belajar itu yang siswa yang aktif. Siswa tidak lagi hanya duduk mendengarkan. Jadi siswa itu tidak hanya duduk mendengarkan, melainkan mengamati, mengelompokkan, dan mendiskusikan materi. Sering juga disebut sebagai kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Ada macam metode kelebihannya, yaitu siswa mulai tidak lagi aktif secara mental dan fisik dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu tidak lagi menggunakan fisik dalam proses pembelajaran, kemandirian dan kerja kelompok mulai dipupuk sejak dini. Jadi di kemandiriannya itu biar siswa itu jadi lebih mandiri. Itu kelemahannya, yaitu banyak sekolah salah mengartikan yaitu CBSA. Ya, sekolah itu banyak salah mengartikannya. Maksud dari CBSA itu suasana kelas sering kali menjadi sangat bising dan tidak terkendali karena diskusi yang kurang terarah. Jadi sering diskusi yang tidak terarah. Beban materi pembelajaran siswa juga dirasakan masih cukup berat. Dan selanjutnya itu kurikulum KBK tahun 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu setelah di era reformasi atau di era reformasi itu pendidikan bergeser dari pendekatan apa yang dihafal menjadi apa yang bisa dilakukan. Itu ada beberapa macam karakteristiknya, yaitu menekankan pada pencapaian tiga aspek kompetensi utama: kognitif, pengetahuan, aktif, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Penilaian tidak hanya melihat uji akhir tapi juga proses belajar hariannya. Jadi penilaian itu tidak hanya melihat ujian akhirnya, uji akhir nilainya tuh, bukan. Ada kelebihannya, itu pembelajaran ini menjadi lebih kontekstual dan aplikatif karena berfokus pada keterampilan nyata yang dibutuhkan siswa. Ada kelemahannya, yaitu dokumentasi kurikulumnya dinilai terlalu rumit dan sosialisasi ke guru-guru di daerah belum merata, sehingga banyak guru yang bingung menyusun indikator penilaiannya. Yang selanjutnya itu kurikulum KTSP 2006. Kurikulum tingkat KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan kelanjutan dari kurikulum KBK tadi. Ada kelanjutannya, yaitu yang disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Ada beberapa macam karakteristiknya, yaitu pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sementara itu sekolah dan guru diberikan otonomi penuh untuk menyusun silabus dan materi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kelebihannya yaitu sangat fleksibel. Sekolah di daerah di pesisir bisa mengembangkan materi ketelautan, sementara sekolah di pegunungan dan bisa fokus pada pertanian dan perkebunan. Kelemahannya itu kesenjangan antara sekolah menjadi sangat terlihat. Sekolah yang fasilitasnya dan SDM-nya gurunya maju berkembang pesat, sementara sekolah di daerah terpencil semakin tertinggal karena kesulitan menyusun kurikulumnya sendiri. Selanjutnya kurikulum 2013 atau K13, yaitu
untuk menyeragamkan kembali standar pendidikan dan menekankan pada pembentukan karakter. Karakteristiknya yaitu menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan, dan pembelajaran tema teks kognitif untuk tingkat SD. Karakter literasi dan HOTS atau High Order Thinking Skill menjadi poin penting. Kelebihannya itu keseimbangan yang berkaitan pembentukan sikap spiritual, sosial, dan pengetahuan dan keterampilan siswa. Buku teks sudah disediakan langsung oleh pusat, seragam. Jadi buku teks untuk belajar siswa itu seragam. Kelemahannya itu guru terjebak dalam beban administrasi penilaian yang luar biasa rumit, menilai puluhan aspek sikap per anak. Jadi selain itu, sistem penjurusan di SMA yang langsung dilakukan di kelas 10 dirasakan terlalu rumit atau susah bagi siswa. Yang kelima itu kurikulum merdeka atau kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu ditetapkan pasca pandemi. Jadi kurikulum ini lahir semenjak ada pas pandemi COVID kemarin. Jadi sebenarnya terjadilah atau pembentukan kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini sebagai langkah pemulihan pembentukan learning curve dan kini telah menjadi kurikulum nasional resmi. Ada beberapa macam juga karakteristiknya, yaitu berfokus pada materi esensial atau tidak pada materi dan fleksibilitas tinggi. Memiliki kompetensi khas bernama Proyek Penguatan Profil Pancasila atau P5 yang berbasis karakternya. Jadi yang berbasis pada proyek karakter di tingkat SMA. Tidak lagi penjurusan IPA IPS, melainkan siswa memiliki mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan karirnya. Jadi siswa itu memiliki minatnya masing-masing, tidak ada lagi penjurusan IPA IPS. Jadi diberikan kebebasan untuk siswa itu sendiri. Ada kelebihannya, yaitu jam pembelajarannya lebih longgar, stresnya akademisnya siswa berkurang, jadi stres akademis siswa itu berkurang, dan guru memiliki ruang berkreasi, kecepatan belajar murid berkreasi sesuai dengan kecepatan siswa itu atau murid itu. Kelemahannya yaitu menuntut kemandirian dan kreativitas tinggi dari guru. Jadi ada kemandirian tingkat tinggi dari guru itu sendiri. Di sekolah yang gurunya pasif atau minim fasilitas digital untuk mengakses platform Merdeka Belajar. Jadi yang bisa mengakses untuk pembelajarannya masalah digital itu bisa gurunya mengakses platform Merdeka Belajar. Implementasinya itu cenderung belajar di tempat. Nah, kurikulum ini ada beberapa macam tabel perbedaannya, yaitu kurikulum terpadu dan terdahulu dan kurikulum yang sekarang atau kurikulum mereka. Nah, dalam aspek tabel ini ada beberapa aspek, yaitu aspek pembandingan kurikulum tahun 1984, KBK, KTSP, dan kurikulum 13, serta kurikulum merdeka yang saat ini. Nah, aspek ini ada beberapa macam, yaitu kepadatan materi, yaitu kepadatan materinya yang untuk kurikulum tahun 1984 itu sangat padat, guru sering mengejar target, menghabiskan bab per buku sebelum ujian ya. Kurikulum yang merdeka saat ini yaitu jauh lebih ramping, fokus hanya pada materi esensial agar konsep dasar dipahami mendalam. Terus yang untuk struktur kurikulumnya atau aspek perbandingannya, yang kurikulum tahun 1984 tadi itu kaku dan mengikat, jam pembelajaran dihitung per minggu secara ketat, jadi dihitungnya secara ketat per minggu. Sedangkan kurikulum merdeka yang kurikulum yang saat ini yaitu fleksibel, jam pembelajarannya dihitung per tahun, memberikan kebebasan sekolah mengatur jadwal per minggunya, jadi siswa itu diberi kebebasan. Nah, untuk sistem SMA-nya terdapat penjurusan IPA, IPS, bahasa, dan selanjutnya itu dari kelas 10 sampai kelas 11 untuk yang di kurikulum tahun 1984 atau kurikulum K13. Sedangkan kurikulum merdeka itu tidak ada penjurusan, siswa bebas mengkombinasikan mata pelajarannya sesuai minat
minat siswa itu untuk melanjutkan rencana siswa itu untuk kuliah. Diberikan kebebasan kepada siswa itu sendiri. Dan kok ada lagi porsi karakternya, yaitu untuk kurikulum K13 diajarkan sekilas dan dinilai lewat angka atau karpol secara rumit. Jadi rumit, khususnya untuk kurikulum K13 itu terlalu rumit. Dan kurikulum ringkasan ini yaitu memiliki ruang khusus porsi antara 20% dan 30% jam pembelajaran. Jadi lewat program P5 yang tertulis di project P5 itu bentuk project nyata yang diuji atau tertulis. Sedangkan pendekatan belajar yang untuk kurikulum K13 yaitu yang terdahulu yaitu berorientasi pada ketutusan materi kelas. Jadi materi kelas itu sebatas mana itu semuanya harus paham materi yang sama di waktu yang sama. Sedangkan untuk pendekatan belajar kurikulum saat ini yaitu berpusat pada perkembangan siswa itu. Nah, itulah dari penjelasan saya masalah perkembangan atau macam-macam kurikulum yang ada di Indonesia dari yang terdahulu sampai yang sekarang yang berjalan saat ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.